Ya, aku setuju yang tadi kalian baru ngomong loh. Dulu aku kecil soalnya dilakukan sebaliknya. Jadi aku mau cerita apa tuh akhirnya bukan nggak boleh diremehkan. Benar. Akhirnya mental kita down dong. Iya, akhirnya jadi malas cerita. Jadi malas cerita. Akhirnya kebiasaannya jadinya takut berpendapat. Malu sudah bisa. Aduh, nanti salah. Itu yang saya alami sampai dengan SMA. Oke, selamat malam para rakyat sipil sekalian. Jumpa lagi dengan kita. Kita sih kami ya. Kami Dengan kami di Bapak-Bapak Live. Karena obrolan apa? Ada kaku ya, saya lama nggak ikut soalnya. Ya, akhirnya di episode ini Pak Saprol bergabung kembali ya. Dari kemarin sedang sakit, habis sakit langsung dinas ya, mantap ya. Juara 3 lomba apa itu? Lomba B. Lomba main apa ya? Jonglang. Alat musik. Main alat musik. Ya. Oke. Jadi di episode kali ini tuh saya tuh pengen bahas gini nih semua teman-teman ya. Jadi kalau waktu dulu kita pas kuliah, itu kan kita mikirnya itu yang paling penting tuh IPK gitu. Ya, tinggi, kumlot gitu kan, biar gampang. Enggak ada. 5 enggak ada. 3,9, 3,4. Emang ada ya yang 4,0? Ada banyak. Ada. Sekarang banyak. Perfect banget ya. Perfect sekali. Nah itu dulu kita mikirnya IPK tinggi biar gampang cari kerja. Ya, gitu lah ya. Tapi ya ternyata kalau di dunia kerja sekarang itu bahkan kita kerja bagus aja tuh nggak cukup gitu loh. Ngerasain juga kan. Jadi kayak kita tuh selain kerja bagus, kita harus bisa mendelivery dengan bagus loh, harus bisa kelihatan bagus juga gitu. Kualitas. Ya nggak sih sekarang, jadi kualitasnya nggak sekedar kualitas di kerjaannya, tapi terlihat kualitasnya. Oh iya, terlihat ya. Istilahnya bahasa Cilacapannya keton lah. Ngeton. Bukan weton ya. Bukan betul. Kuintal. Bukan. Apa sih? Itu umur Jawa. Tapi itu bagian yang agak mind blowing gitu loh, karena dulu tuh kita percaya kalau performa itu yang bakal bicara sendiri nggak sih? Maksudnya kita kerja ya tulus aja, kerja yang bener aja, nanti performanya itu sendiri yang bakal cerita gitu loh, ya kan? Iya. Tapi kalau sekarang itu justru ya keberadaan kita ini yang bakal harus menceritakan gitu loh. Kita harus bisa membawa diri, ya komunikasi lah kembali mungkin yang sering kita bahas, komunikasi. Aktif mungkin ya. Ya aktif, sekira-kira ke arah itulah. Intinya kita harus bisa nunjukin lah kampanye kayak gitu ya. Kalau teman-teman yang nonton bingung ya, kita juga bingung sih masih. Kita sama-sama belajar. Pokoknya tentang pekerjaan. Di LinkedIn tuh baru aja rilis itu katanya itu sekarang yang namanya kreator mode itu lagi naik 75% tuh di LinkedIn. Jadi itu tuh terjadi sekarang dibanding 2 tahun yang lalu tuh sekarang 75% naik. Jadi udah banyak banget yang justru selain buat nge-share itu kayak pencapaian profesional, tapi juga mulai ke personal brandingnya gitu loh. Makanya jadi pada aktifin kreator mode gitu. Di LinkedIn ada 2 mode itu ya kalau teman-teman pakai LinkedIn ya. Jadi sering upload kegiatannya itu kan. Iya. Jadi ya mode influencer di LinkedIn lah. Tapi di LinkedIn kan itu medianya ya. Jadi ya kayaknya sekarang orang tuh jadi semi public figure gitu loh. Kalau yang kita lihat. Nah, intinya tapi kalau yang tak tangkap ini masih tetap ada sisi positifnya gitu loh. Karena ini tuh bukan cuma karena orang pengen eksis, ya kan? Arahnya paham ya, ini bukan pengen eksis, tapi kita tuh efek dari sekarang tuh yang saya bilang tuh ini suatu hal yang mungkin jarang dibahas ya, entah mungkin banyak dibahas tapi saya nggak tahu, tuh boleh di komentar. Jadi kayak sekarang tuh sarjana tuh udah kebanyakan. Ya betul. Udah inflasi lah gampangnya itu. Lowongan semakin sedikit. Lowongannya semakin sedikit. IPK tinggi juga semakin banyak gitu kan. Nah karena sekarang itu ngelihatnya orang semuanya udah punya gelar bagus, terus gelarnya bagus, nilainya juga tinggi itu kan ya. Gimana sekarang caranya kita bisa stand out gitu loh. Iya kan? Itu. Bahkan tanpa harus menjual menjual diri secara berlebihan lah. Nah, itu yang pengen dibahas kira-kira. Jadi, itu yang bakal kita bahas. Tungguin aja. Oke, jadi yang pertama tuh gini, yang pengen kita bahas tuh sekarang tuh seperti udah disinggung tadi lah ya, IPK itu udah kayak nilai rupiah gitu loh, menurun gitu. Nilainya menurun gitu. Jadi bahkan ada penelitian ya dari National Bureau of Economic tuh yang bilang
the signing value of the GRIS is declining loh. Jadi artinya tuh ijazah tuh udah nggak lagi jadi apa ya gampang itu? Patokan. Iya, udah nggak jadi patokan utama. Utamanya. Udah nggak jadi pembeda utama lagi gitu. Ada faktor lain tuh. Ada faktor lain. Iya. Jadi kalau dulu itu kan IPK kayak misalnya 3,8 gitu, itu wow gitu kan. Standing wow gitu kan, Iya. highlight gitu. Tapi sekarang semua tuh fresh grade aja banyak. Iya banyak. Segitu ya kan. Jadi sekarang perusahaan itu nyari udah bukan cuma siapa yang nilainya bagus. Ya. Ya kan, tapi juga bukan cuma siapa yang secara akademis terlihat bisa kerja gitu loh. Tapi siapa yang bisa nunjukin kalau dia bisa kerja. Nah, ini gimana nih? Kalau di tempatku kerja itu kan masih terjadi hal yang sama lah, tapi skill teknis itu masih tetap harus Utama, kan? Ya, karena aku di bidang teknis kan. Nah, kalau kayak misalnya Pak Saprol gitu kan yang di corporate, terus Pak Bewok yang sebagai bisnis menanggapi ini gimana nih dengan terjadi Nah, Iya, yang betul. dari sudut pandang Iya. korporasi dulu ya. Nah, corporate dulu. Kayaknya hampir semua perusahaan sekarang misalkan nih ada 2 contoh. Si A dengan nilai 4,0 Ya. daftar satu perusahaan A. Z lah. Ya. Z. Si A nih 4,0. Dia tidak pernah punya pengalaman organisasi, tidak punya hobi lain, dia hanya akademisi aja. Akademis Belajar, full. belajar, bilang kayak gitu ya. Jadi 4,0 sama orang B dengan IPK 3,2. Tapi dia itu aktif dalam BEM. Terus yang kedua, dia mungkin punya keahlian musik misalkan atau olahraga, bahkan dia pernah menjuarai beberapa event. Kalau secara nalar logika kan pasti milihnya yang 4 dulu dong. Mas, sorry, itu kalau cuma hanya melihat nilainya aja, tapi ternyata ya gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita masuk ke dunia kerja, mau melamar pekerjaan, justru yang 4 itu nggak dilihat. Benar yang tadi pertama Pak Magang bilang, ternyata bukan hanya nilainya saja. Ternyata si pemilik perusahaan itu lebih tertarik yang 3,2 karena kan standarnya kata-kata 3,0 dong. Iya. Untuk mencari pekerjaan. Ya. Minimal 3 gitu. Ya gitu kan. Nah, itu bakal yang dilirik pasti yang orang yang B tadi. Karena faktor-faktor tadi itu. Faktor lain tadi, makanya tadi saya bilang ada faktor lain. Ternyata itu yang terjadi pada saat mungkin saya pernah mendaftar suatu perusahaan. Ternyata memang saya tanya ke teman saya nilainya lebih tinggi dari saya. Ternyata saya yang dipanggil. Walaupun pada akhirnya kan tes nggak mungkin satu, itu kan baru administrasinya ya. Walaupun pada akhirnya tahap berapa gagal. Tapi kok bisa saya yang dipanggil itu memang nyata sih seperti itu. Karena memang perusahaan itu tidak jadi gini, akademis sempurna perfect itu belum tentu di lapangan, di dalam pekerjaan dia bisa belum bahkan di entry point tadi lah ya. Betul. Masih di entry point. Karena ya saya sering sama teman-teman juga, ternyata kalau orang yang maaf ya, mungkin bahasanya kutu buku ya, artinya kutu buku itu cenderung dia maaf nih, mungkin ini menurut teman-teman juga ya, mungkin kalau ada yang salah mohon maaf ya, mungkin lebih lingkup sosialisasinya dengan teman itu lebih sedikit ketimbang yang tadi punya aktivitas lain. Aktivitas yang banyak gitu ya. Karena ternyata aktivitas di luar itu sangat mempengaruhi wawasan kita, terus pengetahuan kita di luar akademis. Kemampuan berkomunikasi lah. Gitu kan benar. Ternyata sana lagi. Dari faktor benar tadi, faktor utamanya ternyata bukan hanya akademis saja. Itu menurut saya ya, dan sharing dengan teman-teman sih. Kadang juga saya sharing dengan para manajer juga. Kadang tanya, Pak, yang dibeli gimana sih? Oh, seperti ini. Seperti itu sih menurut saya. Tapi monggo kalau teman-teman ada yang menambahkan silakan. Silakan Pak Bewok. Yang menarik ini sih, aku pernah di fase yang akhirnya jadi user ya ketika menginterview kan. Kalau tahap interview ada salah satu yang bikin deg-degan kan interview user gitu. Ya, user interview. Nah, aku pernah menjadi user yang menginterview kan itu kan akhirnya. Memang yang disampaikan Pak Saprol ini mostly benar gitu ya. Arahnya yang kita lihat dua kondisi tadi itu maka akan cenderung yang
apa namanya punya experience organisasi lah, Betul. kan kayak gitu kan ya, bahkan prestasi. Tapi sebenarnya Pengalaman bersosialisasi lah. Iya, itu tadi. sih. Ah. sama akhirnya aku juga harus memvalidasi CV itu dengan real case-nya. Ya. Maka ketemulah interview user kan itu kemarin. Jadi pas kita baca CV-nya hasil dari screening tim HRD gitu kan ya, HR, kita lihat seret ini yang lolos nih Mas katanya kan. Oke, kita panggil yang mana yang ini. Nah, terus aku validasi kan apa ya tadi apa namanya aku minta ceritain mereka tuh ini pengalamannya apa segala macam. Ya. Akhirnya kadang-kadang kan gini loh, ketika bikin CV kan saat ini CV ya, sorry ya, maksudnya aku juga nggak bermaksud merendahkan, cuman CV itu bisa dibikin. Iya sih, sepakat gitu kan. Iya, iya. Kata-kata Bisa apapun, ditambahkan. organisasi bisa di itu. Bener tadi Pak Sabro Betul. bilang dari dua kondisi ketika yang nilainya tinggi tapi minim pengalaman dengan yang nilainya biasa aja, minimum bahkan gitu ya. Tapi punya segudang kegiatan prestasi pengalaman yang lebih menarik adalah yang kedua ini. Ya. Tapi yang kedua ini juga aku harus memvalidasi. Ya, Bener betul. kan gitu ya. Makanya tadi Ada tahapannya lagi. ada tahapannya lagi kita menanyakan, ini apa nih kegiatan ini kita tanya. Gitu. Dan itu pengalamanku, aku pernah ketemu ya yang kondisi kedua ini ternyata terfilter lagi gitu kan, kesaring lagi gitu loh. Ya. Ada yang beneran bisa menjelaskan, Ada yang tidak. ada yang enggak. Jadi gitu. ada yang ditambahkan di CV-nya dia. Iya gitu ya kan. Padahal tidak sesuai dengan kondisi. Gitu, makanya gitu ya kan. Terus aku coba ceritain dong ini gimana ya kan. Terus dia kayak au gitu kan. Iya. Aku pikir kayak oh oke. Yang ternyata kan. Nah, artinya buat apa ya? Ya sharing pengalaman gitu Ya. di obrolan kita ini ya akhirnya adik-adik ini ya kan untuk saat masih mudanya terus bisa bersosialisasi berkegiatan itu tetap harus dijalankan ya. Iya. Kita pikir kayak gitu kan ya. Kita sepakat di situ. Yang kedua adalah walk the talk gitu loh. Apa yang kamu tulis di CV ya itu memang yang kamu jalankan. Harusnya seperti itu. Karena sebenarnya kayak gitu ya kan. Makanya sekarang kalau kita ngomongin LinkedIn ya kan itu ada fitur selain description gitu kan ya. Ada kayak proofnya gitu loh. Ya. Bentuk dia kegiatannya ya, kayak misalnya link beritanya atau mungkin Ya. ada sertifikatnya Ya. atau mungkin kan ada foto nih misalnya dia nulis ya kan experience menjadi tim leader misalnya ya kan di kepanitiaan apa misalnya dia ada fotonya gitu ya kan menjadi kayak proof gitu ya kan. Ya, betul. Karena sekarang apa ya teknologi di digital itu Digital apa ya, itu untuk betul. screening CV kan udah ada tuh. Jadi kalau maksudnya itu lebih memudahkan rekruter gitu kan ya untuk memfilter gitu loh. Jadi nilai tinggi itu menjadi apa ya saat ini udah bias nggak sih? Betul. Aku sekali lagi nggak ini ya. Aku IPK juga rata-rata gitu kan. Maksudnya nggak mendiskreditkan teman-teman yang memang pintar gitu kan. Tapi lebih penting lagi pintar itu kan hard skill ya yang ada di aspek kognitif. Betul. Iya. Tapi ternyata di dunia kerja ini kita sepakat Ada ya. soft skill-nya. Ada soft skill yang Iya, ternyata itu yang penting. lebih penting kan gitu kan komunikasi. Komunikasi tadi. Terus apa how to be leadernya misalnya punya pengalaman itu kan itu semua apa namanya aspek soft skill yang ternyata lebih penting gitu kita lihat ya kan. Karena akhirnya attitude juga ya kan jadi pengaruh jadi penilaian yang paling besar. Aku ketika interview ya kan ngelihat nih apa namanya yang menarik kemarin aku beberapa bulan yang lalu aku nge-interview 2 orang perempuan senior gitu kan ya. Maksudnya senior lebih senior dari aku dan aku ngeliat 2 karakter yang berbeda gitu kan ya. Pengalamannya ini kondisi yang kedua nih, punya pengalaman organisasi dan punya nilainya memang standar lah. Tapi tadi kemampuan komunikasi semuanya. Apa namanya? Penilaianku harus objektif. Objektif. Apa namanya? Ya ternyata aku melihat yang satu lebih talkative ya kan, yang satu mbaknya lebih kalem gitu kan. Ya. Tapi karena memang aku sebagai user dan apa namanya tim kita butuh yang talkative ya kan. Jadi bukan berarti mbak yang kalem ini enggak kita sukai, tapi lebih ke kita butuhnya yang talkative kan. Jadi emang akhirnya memilih ya kan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan itu another story gitu loh. Yeah. Tapi yang penting 2 ini sudah lolos filter bahwa nilai standar pun nggak ada masalah, ya kan? Terus yang penting soft skill-nya nah pas ketemu usernya jadi menarik kan gitu. Tapi itu satu hal, itu soal kondisi teman-teman. Yeah. Yang menarik lagi adalah di korporasi yang lain gitu kan ya. Aku ini suka bertanya-tanya gitu ya beberapa tahun yang lalu waktu masih di level-level entry level ya gitu kayak
ini kebaikan lulusan universitas ini nih gitu, paham gak sih kayak ini loh, mungkin ininya loh, alumninya ini ada yang gitu kan. Jadi kalau dilihat dari unitnya dulu. betul kan, Ada. kamu dari mana itu? Itu yang bertanya kan. Banyak sih, masih banyak. Masih ada kan, masih terjadi kan. Masih banyak. Dan aku akhirnya di level yang udah kayak gini gitu kan, terus kayak ngelihat, oh iya bener juga ya, maksudnya kayak apa ya, kita apa sih yang membuat apa ya, kita senang ngambil alumni kita nih gitu ya kan. Karena ego apa ya, egosentrisnya bahwa kita ini lulusan yang sama segala macam. Karena di kantor yang sekarang aku kayak seneng aja kalau kamu lulusan mana mbak ini. Jadi kayak ada kesamaan story-nya gitu loh. Ya kan? Oh, yang ini ya, lebih ya kan. Ya walaupun akhirnya aku lebih mengedepankan objektivitas ya. Maksudnya walaupun dia alumni ya kan, yang sama dengan alma materku, aku tetap harus melihat tadi needs-nya divisiku nih yang sesuai dengan dia apa enggak, apa jangan-jangan kayak cuman sesama alma mater doang. Kalau aku sih itu jadi nggak objektif ya. Cuman aku merasakan loh ada apa ya, ada sisi itu gitu loh. Yang di korporasi gede-gede lain itu kayak, ini lulusan mana nih, minimal itu dulu deh gitu. Ya. Kalau di temannya siapa, ada ini nggak kesamaan alumni gitu ya, sama motor gitu nggak? Ada beberapa perusahaan yang misalkan nih, yang perusahaan para manajer, para pimpinan itu di univ yang sama lulusannya. Ada memang beberapa, cuma saya nggak sebut namanya ya. Iya, nggak usah sih. Perusahaan nggak usah. Memang ternyata harus sama dengan lulusan, karena mungkin kadang-kadang wawancara itu kan ada 2 orang ya yang wawancara, bahkan ada yang 3 kayak gitu. Nah itu ternyata univnya sama, harus ada yang udah univnya dulu ini. Nah tapi kan tetap namanya standar itu kan kayaknya perusahaan sama, IPK pasti di atas 3. Ya, kalau itu TOEFL administrasi 500 umum lah ya. 500. Nah, Iya. itu juga harus terpenuhi dulu dong. Oh iya. Ya, Oke. ya Ya, mungkin hard skill-nya tetap. ya contoh misalkan tidak mungkin IPK 2,8 kok bisa Itu jadi itu kan dari pertanyaan itu bener-bener. nanti malah pada saat ternyata di dunia pekerjaan tidak bisa mengikuti kan sama aja. Ya. Iya kan. Malah memalukan univnya malah gitu ya. Tapi apa ya, bukan hal yang salah juga kayak misalnya ngelihat alumni itu, karena mungkin memang beberapa alumni suatu universitas tuh dia memang menjaga ya, makanya kemampuan komunikasi kita harus menjaga alma mater kita. Arahnya kita jangan mikir negatifnya dulu, tapi arah positifnya ke situ loh. Oh iya. Karena banyak kita lah. Ada banyak kan yang emang ya sorry itu saya ada sekolah-sekolah yang dan kampus-kampus yang di blacklist gitu loh. Dan Oh iya, nggak juga. karena ya tingkah laku alma maternya gitu. Ya, Nah itu termasuk dalam komunikasi yang buruk gitu loh. Ya kan? Itu yang tadi kita bahas pertama ini kan, dimana nggak cuma kita tuh harus bisa nunjukin nggak cuma kita tuh harus bisa kerja, tapi kita harus bisa nunjukin kalau kita bisa kerja gitu loh. Kalau di dunia aku ya sebagai software engineer gitu kan, itu kan memang lebih ke arah teknisnya dulu, kita dites nih. Kita benar-benar dites coding, kita dites praktek, kita dites arsitektur juga. Nah, yang paling kerasa tuh di arsitektur. Jadi banyak yang dia secara praktikal mungkin bisa, mungkin oke, tapi yang dites sama kayak tadi dibilang Pak Saprol, analytical thinkingnya lebih ke soft skill-nya tadi. Jadi pas di komunikasinya sama komunikasinya. Jadi pas sebenarnya gini, ketika analytical thinking ini, tapi ini dalam hematku ya, udah disclaimer ini dari pendapatku ya. Jadi ketika analytical thinkingnya bagus, harusnya dia nanti mengemukakan apa yang jadi idenya juga lancar, juga bagus. Nah itu tadi yang tak bilang terjadi ketika di di interview user, tapi yang bagian arsitektur. Ini terlepas dia mau punya pengalaman organisasi atau enggak, karena kalau aku sendiri aku nggak pernah punya pengalaman organisasi. Cuma aku belajar kalau komunikasi itu tetap penting. Jadi aku belajarnya ikut stand up comedy lain kan. Memang nggak ikut organisasi, tapi aku belajarnya ikut stand up comedy dulu pas di Jakarta. Communication skill-nya yang melatih public speaking-nya di situ. Bagian masuk ke soft skill tadi di analytical thinking, jadi mungkin dia praktikal bisa, tapi bisanya itu kalau misalnya yaudah ini kamu kerjain ini mungkin bisa, tapi dia nggak bisa ngerti ini sistem kayak apa ya, harusnya saya gimana bikinnya. Nah itu ketika dia nggak paham suatu sistem gimana dibuat,
walaupun dia tadi bisa ngoding, karena orang sekarang di dunia saya itu bukan cuma bisa ngoding yang dicari, harus bisa ngerti sistem ini gimana bikinnya nih, arsitekturnya harus ngerti. Nah ketika dia analytical thinkingnya nyampe, dia bisa mengupakan gitu loh. Oh sistem ini nih nanti akan butuhnya di sini, trade offnya kita ini. Nah communication skill lagi gitu kan. Jadi bukan sekedar bisa kerja, tapi bisa ngomong nih, bisa nunjukin kalau saya bisa loh. Saya bisa. Makanya aku kan di LinkedIn juga nguploadin video yang kontenku yang satunya ya, yang tutorial ya. Itu kan supaya untuk nunjukin ini loh pengalamanku sampai sini gitu. Nah tetap harus kita bisa apa ya, saya itu harus bisa bersinar nggak sih? Membuat sinar kita sendiri gitu nggak ya? Harusnya ya. Simpulannya gitu loh. Jadi harusnya memang di era oversupply sarjana ini ya, oversupply ya, personal branding itu udah bukan sekedar kita gaya-gayaan ya, itu bukan kita lagi apa ya pansos itu bukan, tapi itu lebih ke udah masuk survival skill gitu loh, gimana kita ngomong, gimana kita jaga sikap ya kan, gimana kita bisa mengutarakan apa yang jadi pengalaman kita, attitude, profesionalisme, ujung-ujungnya pesan. Ya mungkin nambahin sedikit terkait tadi communication skill ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ragu atau masih takut untuk berbicara di depan umum atau sebenarnya itu bisa dipelajari gitu. Oh iya. Ya, karena pengalaman pribadi saya ya, saya itu sampai dengan SMA pun saya itu masih grogian loh orangnya. Mungkin teman-teman tahu lah ya saya gimana dulu pada saat bahkan misalkan kita sering suruh presentasi gitu ya. Saya itu pasti hanya megang mouse saja. Ya mungkin saya yang menjadi ngeband juga kan bukan frontman kan? Iya, bukan frontman. Ternyata pada saat kembali lagi yang tadi memang kita harus bisa masuk ke dunia lain. Wah, bahasanya gue ya. Bahasanya dunia lain loh. Jadi ini pengalaman mungkin teman-teman bisa video. Jadi namanya orang takut, tapi kalau kita tidak berusaha untuk keluar dari zona itu ya kita nggak bisa ngomong-ngomong. Saya bisa seperti ini juga karena terus sekarang teman-teman yang bisa membuat saya seperti ini karena pada saat kuliah di dunia kuliah saya memberanikan diri itu karena sering ngobrol dengan teman-teman satu kos-kosan itu sudah benar-benar luar biasa, itu benar-benar menjadi keluarga saya, menjadi pengalaman baik saya, menjadi teman hidup bahasanya ya gimana ya, jadi bisa merubah pemikiran saya juga. Akhirnya saya bisa berani pada saat presentasi saya yang ngomong sekarang sekali. Jadi latihan beraninya kalau nggak langsung dengan yang mulai deket dulu dengan misalkan teman dekat ngobrol lah gimana sih cara ngomong di depan umum. Dulu kan belum ada YouTube, mungkin belum populer ya, zaman kita dulu belum populer ya. Makanya belajarnya ya harus belajar dari teman, dari mungkin lebih senior di kampus mungkin seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman saran saya kalau punya kepintaran jangan hanya kita pintar saja tapi kita tidak mengasah komunikasi skill. Jadi nggak bisa nunjukin kepintarannya malah karena nggak ngerti menyampaikan. Saya menyampaikannya, cara menyampaikan. Pintar, tapi memang kalau kita suruh jawab soal pasti bisa. Tapi ketika kita berhadapan dengan suatu perusahaan yang mau mewawancarai kita nggak bisa ngomong, ya pasti gagal dong. Nah seperti itu ya. Sepintar apapun saya yakin pasti gagal. Menariknya gini, banyak yang bilang tuh jadi kayak kalau di interview tuh ini nyari yang pintar apa nyari yang bisa ngomong sih? Sebenarnya bukan ke situ ya, tapi harus bisa menjelaskan kepintaranmu tuh di mana. Ya kayak kasus tadi dikasih contoh, udah nih ada sistem ini, coba menurut kamu rancangannya seperti apa? Nah itu kan kepintarannya yang kita pakai nilai, bisa beneran ngerti nggak sih? Tapi ya kalau dia nggak bisa menyampaikan ya kita bisa bilang ya memang belum paham. Satu lagi mungkin yang belum saya sampaikan, mental juga harus. Iya, mental juga harus. Itu tadi dilatih sering. Makanya ya itu tadi lah, mental, komunikasi skill, kecerdasan itu semua harus ada. Harus kolaborasi. Sebenarnya cerdas banget juga enggak juga, tapi ya minimal memenuhi kriteria dulu lah. Nah, baru kita harus tadi yang disebutkan. Ini jangan takut ngomong ya. Menurut saya ya. Pelatihnya itu jangan takut ngomong gitu. Pak Bewak ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita beralih ke pembahasan selanjutnya? Mungkin Pak Bewak. Oke sih ya, itu sih. Oke, kira-kira gitulah ya. Jadi sekali lagi di era kita udah oversupply sarjana,
ya personal branding ini jangan dianggap negatif, jangan anggap orang yang lagi berusaha mengeluarkan personal branding itu malah dianggap gaya-gayaan. Enggak, ini udah jadi skill untuk kita bertahan hidup apalagi di dunia profesional. Oke lah, itu tadi yang pertama kayak gitu ya. Jadi sekarang kalau yang mau saya bicarain itu ada lagi nih Pak Bewok dan Pak Saprul. Ini nih antara otensitas sama pencitraan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, banyak orang tuh sekarang yang bilang personal branding itu cenderung jadi kayak orang toksik gitu loh. Jadi kayak sekedar apa ya pansos lah gitu kan gampangannya gitu ya. Tapi kalau yang dari artikel yang saya dapat ya dari Harvard Business Review itu authentic personal branding itu udah bukan tentang kita tuh showing off gitu loh. Tapi ya justru kita showing suatu clarity gitu loh. Clarity. Lebih ke arah situ sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pencitraan kalau kita tanggapi positif gitu ya. Ya memang mungkin ada, tapi sebenarnya tujuan dari personal branding itu bukan pencitraan, tapi justru positioningnya kita gitu, ya kan? Kita di mana, majority kita apa, okupasi kita apa, harusnya kan ke arah situ. Nah, menurut ya terutama yang paling sering berhadapan dengan orang ya, Pak Saprul, Pak Bayo, kalau saya kan orang balik layar nih, gimana nih tanggapannya antara ini otensitas atau pencitraan ya sebenarnya namanya personal branding itu? Ya, kalau yang tadi aku singgung ya di awal tuh kan aku sempat bilang pas aku interview ternyata aku nemuin ada yang CV nggak sesuai dengan realitanya. Sesuai dengan realitanya. Mungkin lebih spesifik, Pak Bewok. Ya artinya contoh ya, dia kayak nulis di CV-nya itu ya kan, jadi apa maksudnya experience-nya dia di mana ya? Misalnya dia menjadi posisi apa ya kan? Ketua misalkan. Saya anggaplah seperti itu. Ya. Nah, yang menarik kan supaya aku bisa mendalami juga aku tanya dong. Betul. Ini ngapain nih kegiatan di situ ya? Kegiatannya apa aja nih pada saat dia ngikutin itu ya. Di situ dia menulis memimpin tim ini. Kan gitu tulisannya. Katanya gimana Mas cara memimpinnya? Kan paling gampang kayak gitu dong. Iya. Kita screening tipis-tipis aja. Gitu ya kan. Iya Pak. Nah jawabannya pertama udah yang ketemuin ya kan, jawabannya dia udah nggak masuk nih. Hooknya kan caranya gimana nih Mas? Ya gitu aja Pak, ini soalnya teman-teman saya. Kan kayak nggak ngerti maksud aku. Dia nggak masuk apa ini bicara konteksnya lepas. Betul, ekspektasiku kan adalah ya Pak, tim saya sekian, challenge-nya kita waktu itu ini. Mungkin menjelaskan profilnya lah ya. Kayak gitu tadi cara menunjukkan kepintarannya. Kalau dia beneran menulis itu gitu kan, beneran dia melakukan itu gitu kan. Tadi ekspektasiku adalah itu adalah kegiatan ini Pak, saya diamanahin ini sebagai ini, tugas saya begini, tim saya sekian, yang saya lakukan step by step, selesai. Iya, kalau benar-benar mengalami gitu kan. Runutan kisah itu tuh udah di luar kepala bahkan gitu loh. Dia cuma bilang, "Ya Pak, nggak ya biasa aja itu teman-teman saya, biasa aja, oke." Oh, terus lu ngapain di sini kan? Ya, udah gede aja kan kayak, oke. Terus aku coba cari yang lain, jawabannya masih kayak gitu. Jadi aku pikir aku bisa menyimpulkan bahwa itu yang dia tulis mostly sekedar menulis lah gitu ya kan, nggak walk the talk yang pertama. Nah yang kedua soal ini nih Pak, ya soal clarity dan seterusnya ya, bahwa personal branding itu CV ini kan jadi otentik yang sorry CV ini jadi tertulisnya gitu kan, makanya kita memvalidasi. Nah makanya sekarang mungkin nyambung sama pembahasan beberapa episode yang sebelumnya bahwa recruiter itu saat melakukan screening awal ya kan, selain pakai ATS misalnya gitu kan, yang kedua tuh ada ini profiling dengan kita melihat sosial medianya. Makanya sekarang banyak yang mencantumkan IG-nya apa, IG-nya, X-nya, LinkedIn-nya apa. Betul. Makanya ketika adik-adik Gen Z ini akhirnya terkenal dengan multi account kayak gitu, itu sebenarnya nggak tahu motivasinya apa dan cara bermainnya gimana, karena akhirnya itu cukup satu membingungkan, kedua nanti adik-adik ini akan bingung nih mau membangun personal branding yang seperti apa. Kenapa personal branding ini penting? Nah, ini sih sebenarnya hal lain ya di luar pembahasan kita ini. Cuman akhirnya tadi aku sepakat bahwa personal branding bukan soal kita NPD ya, narcissistic something disorder gitu kan ya. Nggak soal narsisnya. Tapi menceritakan kita ini siapa, ya kan, judulnya personal branding. Positioning tadi. Memposisikan kita sebagai apa gitu. Misalkan kamu striker atau
back atau apa gitu. Misalnya, Iya. contoh kita ya kan di sini bapak-bapak live ya kan, bahwa ya di sosial mediaku kita bapak-bapak live tuh ngapain sih? Ya saya ngobrol-ngobrol Ngobrol cerdas kayak gini ya kan, atau aktivitas Belajar yang lainnya. bareng. Belajar bareng Kumpul lah. bersama bapak-bapak lah. Nah, Aksi, kita belajar gitu loh. aksi. Kita Nah, mau paling gampang gini Pak Bewok. Brandnya Pak Bewok tapi lontos enggak Pak? Oh iya, itu kan biasanya kayak gitu kan. Harus Bewok. Iya, harusnya diganti topi SD aja. Gitu. Tapi kalau itu jadi anak-anak Bewok. Iya iya iya. Kalau nggak pakai pramuka itu. Iya, iya. Betul, termasuk brewokan ini juga salah satu persoalan branding. Iya. Jadi, ini kan akhirnya tuh menjadi kalau di teori marketing itu kan menjadi diferensiasi ya kan, apa yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu kan, membedakan Betul. seseorang dengan seseorang lain, maka adalah branding kan kayak gitu. Jadi membangun personal branding akhirnya bukan instan, dan itu perjalanan. Perjalanan. Dan bener-bener nggak ada yang bisa melakukan itu instan ya. Aku punya temen ya di Cilacap ini yang aktivis di branding gitu ya, dan dia ini Mas ini membangun personal brandingnya sudah 2 tahunan ini gitu ya kan. Walk the talk-nya adalah 100.000 followers, 100.000 plus followers ini otentik. Artinya follow organik gitu loh. Organik ya. Nyata gitu ya kan. Bukan yang beli follow. Bukan, dan kenapa aku ngomongin gitu, karena akhirnya tadi contoh perjalanan orang yang melakukan personal branding supaya akhirnya mengenal positioning orang ini ngapain sih kan. Maka dia otentik, maka dia terasosiasi dengan satu hal ini gitu ya kan. Kalau Validasi mungkin bahasanya. bukan juga, artinya gini, Mas ini memposisikan sebagai ya aku sebut aja gitu ya, kalau di Jatuh ada namanya Mas Romi Jam. Oh ya. Aku mau bilang yang gondrong. yang gondrong itu kan. Nah, itu kan maksudnya dari ngomongin aja udah Tahu, tahu. gitu kan. Soalnya waktu itu kayaknya pernah menjadi film pendek di perusahaan Di saya. perusahaan. Nah, artinya Perusahaan. kalau kita nyebut satu nama Romi Jabran aja kan akhirnya udah tahu. Pada tahu semua. Itu adalah personal branding yang berhasil kan kayak gitu. Implikasinya saat kita ngomongin CV atau dunia pekerja ini ya kan, siapa nih CV yang aku lihat? Let's say namanya, nih maaf ya kalau ada namanya sama ya. Let's say namanya Aulia misalnya, Aulia Kusuma misalnya, something lah, siapa tuh dia? Aulia Alba. Ternyata ada kesamaan ada karakter ya. Artinya yang pasti akan kita cari kan saat aku sebagai recruiter, nama Aulia Kusuma something ini kan gitu ya kan. Siapa nih gitu kan. Nah, ketika dia muncul di Google kan paling gampang, oh kita bisa melihat segala macam. Paling nggak dapet nih tadi aku bilang profilingnya kan. Nah, terus dia dapat data ininya lah, data awalnya lah. Maka kita undang lah interview, ya kan? Nah, kita cocokin. Nih. Oh, cocok nih dengan nilai-nilai perusahaan kita, cocok nih. Lolos sudah. Selesai dong, goal dia terima. Ini menurut saya. Jadi pentingnya kita membangun personal branding yang baik ya kan, good image segala macam, dan mempertahankan itu. Nah, jangan sekedar pencitraan. Jangan cuma pencitraan, mah beda pencitraan dengan personal branding beda. Kalau di tempatnya Pak Sapro apa yang terjadi? Jadi kalau saya bingungin ya, kadang brewokan, kadang enggak. Yang namanya Pak Sapro, Iya kan Begitu ya. Sapro edisi brewok ya, ya itu tuh bisa Kalau juga. Pak Bewok nggak boleh nonton. Brandingnya gawe. Tapi mungkin kalau angkatan kita ya menyebut nama Sapro mungkin ya tahu ya. Siapa yang nggak Sapro lah gitu ya kan? Karena ya panggilan yang aneh sih menurut saya. Ya. Itu apa sih Sapro apa sih? Nah, Daging sih. ada itu tuh teman-teman yang ngomong. Terus ya kan. Mau disebutin nggak nih Sapro? Ya itu benar sih, benar tadi udah lengkap semua yang Pak Dewo jelaskan. Memang personal branding itu bukan untuk pencitraan ya sebenarnya. Gimana bahasanya ya? Iya, sebenarnya harusnya bukan untuk pencitraan, walaupun ya dalam kasusnya ada yang memang pencitraan. Memang membangun diri kita itu sendiri, menjelaskan kita itu seperti ini loh. Menjelaskan Positioning tadi ya posisinya. Misalkan saya back nih, nggak mungkin kan saya maju-maju seperti itu loh bahasanya. Iya. Bahasa kampanye ya. Jadi saya juga nyapu bola aja kan seperti itu, bahasanya seperti itu. Jadi memang benar tadi, sudah lengkap banget. Setuju sih itu aja. Saya juga bingung mau nambahin. Karena ya memang relate banget semuanya ya memang personal branding itu sangat dibutuhkan. Ya di era sekarang. Ya sekarang sangat dibutuhkan.
Apalagi untuk memvalidasi dari pewawancara, oh iya udah sesuai nih. Betul. Kan? Karena gini soalnya, sorry. Kalau di Yang bahaya itu kan sebenarnya bukan brandingnya gitu loh. Yang bahaya itu brandingnya bohong. Ya. Makanya itu tadi yang sekedar pencitraan itu gitu betul, ya, dan memang banyak kasusnya orang personal branding cuma buat pencitraan. Ya, Nah, itu yang tidak toxic sesuai itu dengan- gitu. Iya, tidak sesuai. jangan jadi Tapi toxic ya kan. kalau tanpa kita melakukan personal branding ya tentunya orang juga nggak tahu kita Nggak siapa. tahu. Gitu, ya kan. Tahu. Itu dia makanya kenapa kita melakukan personal branding supaya orang getting to know kita Iya. gitu kan. Iya nggak sih kayak gitu Getting kan? notice ya. Getting Tapi notice kan? Ya, itu udah Oh ya getting notice lah paling gampang. Kita di ya, getting gitu. notice dulu baru nanti orang jadi getting to know gitu. Oh iya kayak gitu kan. Ya itu yang maksudnya kalau di dunia sekarang kan kayak kita pakai LinkedIn gitu kan Ya, ya. Saya lakukan tiap saya posting ini ada tutorial apa, terus saya kasih narasinya ini loh, ini nih teknologi ini nih makanya gini, kasusnya gini. Itu kan bukan sekedar ya memang tuh tujuan utama adalah untuk kasih tutorial, berbagi Sharing ilmu ya, untuk sharing. Tapi kan itu jadi secara tidak langsung itu personal branding saya kalau Ya. saya sudah punya pengalaman sampai di sini loh. Betul. Kalau ada yang mau ngajak proyek ke arah-arah sini, Ah, ada nih gitu. kalau ada cocok oke lah. Paling-paling aja gitu. Tapi ya itulah ya. Oh ya dari Pak Bang udah mau nambahin dulu nggak? Sebelum kita masuk ke topik ketiga. Ya maka akhirnya gitu yang aku lebih ini ya concern ke adik-adik Gen Z itu yang tadi aku bilang. Ketika adik-adik Gen Z sudah tanda kutip ya terjebak dalam multi account vibes-nya itu ya kan, dan Oh iya, itu punya bahaya. tujuan untuk menjadi something ya kan, someone di kemudian harinya, please kayaknya mesti fokus deh gitu kan. Iya. Second account ketiga dan seterusnya silakan dipakai, cuman ada satu account yang teman-teman adik-adik ini perlu bangun gitu loh. Ya. Kenapa aku aware kayak gini? Karena akhirnya itu tadi aku bilang ya, dengan aku pernah ada case ya kan, Mbak IG-nya apa ya, aku tanya ke Iya, Gizi iya. kan, Mbak kan, ini kak yang ini kosong, Postingnya nol pasti. masih kan nol, Ya. tapi followersnya kayak ratusan. Iya. Iya kan, sering nemuin kayak gitu kan. Ya, Itu. Iya kan, itu Itu aneh, aneh Nah, banget. Itu aneh buat aku aneh. Dan mungkin Pak, sorry saya Yo. potong. Dan kayaknya Gen Z itu semua seperti itu ya. Ciri-ciri Gen Z itu. Kalaupun ada paling satu, Ya, ke satu, fotonya itu dua. pun nggak menampilkan, maaf ya, pemandangan apalah. Iya. Apa sih ini sih? Padahal kalau di dunia kerja kan sekarang makanya harus menampilkan IG-nya apa kan? Betul. Buat mengetahui mungkin lebih apa ya di Itu di karakternya dia. Iya, karakternya dia. Dia siapa gitu ya. Kegiatannya dia apa? Nah, maksudnya dia siapa, dia apa, dan dia mau ngapain kan gitu. ya sorry mungkin Pak Bewok sudah menanyakan kenapa sih fotonya nol gitu sudah Aku pernah tanya, belum? aku tanya. Jawabannya gimana? Iya, Saya nih, Pak. ini teman-teman pasti penasaran. Iya Pak, soalnya dan ini mostly ya, Ya. mostly yang aku tanyain jawabannya kayak gitu, tapi dengan ada yang lain lagi gini. Iya Pak, yang saya pakai yang ini, ya artinya second account yang aku lain loh. Emang aku berapa Mbak, gitu kan? Ada yang anehnya sih ada 5. Astaga. Itu kayak 5 gitu kan. Aku mau 10 tapi akun brand ya, maksudnya aku akun produk, Ya. akun kantor gitu 10 sih aku pegang. Cuma maksudnya dia 5 dan akunnya sendiri gitu ya kan. Personalnya di Iya, sendiri itu 5 gitu. Iya, itu bukan dia punya satu terus punya toko baju satu. Nah, bukan iya. itu. Wah, Mbak buat apa? Yang ini beneran dia yang cerita, dia bilang iya Pak, yang satu buat kalau ada yang nanya ya kan. Ya tadi ya kan kayak aku nanya tadi gue beneran kosong gitu kan. Terus yang kedua buat stalking biasanya. Yang ketiga buat apa ya istilahnya kayak kepoin, karena tahu stalking kepo ya. Mana tuh kayak untuk mengintimidasi gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya apa yang terjadi di kehidupan jadi bentuk Jadi buzzer. komen-komen yang lain, dia kayak punya alter identity yang lain gitu loh teman-teman. oh, paham. Mungkin ada beberapa Oke. ide yang untuk mengacaukan IG Apapun itu lah. apapun itu komentar yang nggak jelas mungkin ada yang Kan seperti yang itu ya. gitu ya kan. Buat toksiknya pakai yang Toksiknya pakai itu, Iya. terus yang seriusan pakai yang astaga. Aku nggak ada masalah apapun yang teman-teman Gen Z lakukan, cuman akhirnya ya jangan sampai punya keresahan adik-adik Gen Z ini untuk duh kerja nih nggak dapat misal kayak gitu, duh kerja nih capek gitu, duh kerja gue buat apa ya, misalnya kan ada keresahan dia yang aku sering temuin nih di adik-adik Gen Z. Ya mas aku sebenarnya ada hubungan langsungnya loh dari kalau keluhan dia, keresahan dia yang dia sampaikan di sosial media itu dengan
tadi step by stepnya dia dalam menjalankan kehidupan, personal branding, identity dan seterusnya itu loh ya. Iya. Menurut aku sih kayak gitu ya gitu. Kembali lagi positioning. Position Sesimpel itu gitu ya sebenarnya. kan. Iya kan. Ya akhirnya kan kalau kayak gitu jadi pencitraan. Jadi kan anaknya Ya mungkin sih bukan positioning lagi. Iya, Padahal baru tujuan tahu dari sampai punya 5 akun. ada yang Padahal benar. tujuan dari personal branding itu adalah untuk positioning tadi, nunjukin kita siapa, kapabilitas kita di mana ya kan, Ya. dan nunjukin nih pengalaman kita, kepintaran kita apa gitu ya, supaya ya nggak kalah ya inilah. Jangankan di era yang tadi kan kita sebut oversupply sarjana. Kalau di duniaku itu orang bisa coding itu udah jadi harga mati sekarang. Betul. Dulu mungkin masih bertarung antara yang nggak bisa coding, mulai bisa coding sampai yang expert ngoding. Nah sekarang tuh hampir semua orang tuh udah expert coding. Semua bisa ngoding, tapi nggak semuanya bisa ngedesain sistem. Nah, itu dua hal yang berbeda Itu lagi kan itu kan lain lagi karena ngedesain sistem ini selain kita bisa ngoding, kita paham sistemnya seperti apa. Nah, di pertarungan antara yang bisa ngoding dan paham desain sistem, Yap. itu ada lagi pertarungan di mana dia bisa mengemukakan desainnya. Itu udah next level lagi, ya kan? mengemukakan Jadi bisa ngomong itu penting Iya, gitu loh, iya, bukan betul. bukan gimana ya? Karena sekarang bahkan di dunia teknis kayak gitu, kemampuan teknikal itu juga udah oversupply. Iya. Makanya kita harus punya pembeda itu kan. Ya. Nah, kita harus bisa ngasih tahu. Ya itu tadi yang tak bilang, ketika saya ngasih konten tutorial apa, itu nggak sekedar saya ngasih ilmu, tapi secara tidak langsung itu nunjukin oh pengalaman saya sampai di sini. Iya, Baru bisa ke Iya, baru disadar. Itu kan karena saya terbiasa dengan konten saya ngomong, saya jelasin. akhirnya Ini loh terbentuk kalau ya. pakai ya ini kita masuk ke obrol apa? Istilah-istilah software engineer lah ya. Saya bilang oh ini harus pakai database-nya yang NoSQL, ini harus yang relationship karena begini. Nah, itu kan saya melatih ngomong tuh. Ya, Jadi ketika nanti interview lancar. gitu kan. Ya emang ngomong tadi seperti kayak Pak Saprol bilang, dimulai dari yang kita nyaman dulu aja, yang deket. Kalau nyaman yang ngomong sendiri kayak saya ngomong sendiri. Yang nyamannya ini aku latihan ngomong lah, coba ya dengerin. Nah kan Ya. itu juga Apapun masuk itu. akal. Yang penting kemampuan komunikasi tadi ya seperti Harus itu di dunia, diasah. harus diasah. Jadi pakai itu. Bukan, itu batu. itu nanti Yang jadinya landep ya. nah itu nanti jadinya mulut lancip. Omongannya jahat. Sorry. Tapi intinya gini lah ya, personal branding itu gini lah, personal branding yang kuat itu bukan masalah soal kelihatan keren ya nggak sih? Ya. Setuju ya, Ya, bukan setuju, soal kelihatan setuju. keren. Tapi kalau dari ini yang saya simpulkan nih, dari Pak Sapol ngomong tadi sama Pak Bewok dan aku juga sendiri, itu adalah sesuatu yang misalnya tuh kita tuh jadi konsisten tentang siapa sih kita nih sebenarnya, Kita. positioningnya kita. Nah, Benar. intinya personal branding tuh ke arah situ. Oke, jadi itulah ya tadi masalah antara otensitas dengan pencitraan. Pencitraan. Nah, kalau sekarang tuh gini, yang pengen kita bahas tuh gini. Sekarang tuh udah bukan lagi siapa yang paling pinter nih sih, Ya. tapi udah siapa yang paling terlihat. Tapi harusnya dalam arti positif ya. Karena gini, Iya, menarik. dunia kerja sekarang tuh kalau kita lihat tuh udah kayak pasar saham loh. pada nyadari nggak? Ini maksudnya kayak pasar saham tuh gini ya, maksudnya value kita tuh bisa naik duluan cuma cuma karena performa gitu loh. Tapi karena persepsi, bahkan dia bukan cuma karena performa, Oke. karena persepsi aja itu bisa value kita naik gitu loh. Dan itu nggak selamanya buruk kayak gitu loh. Karena ya selama persepsinya itu ya bener lah pada akhirnya gitu loh. Baik juga. Benar-benar real skill-nya kita, real experience-nya kita gitu kan. Jadi mungkin tuh sekarang tuh bukan tentang kita tuh, kadang kan orang melakukan personal branding tuh ya tadi dikira toksik, dikira pencitraan, itu kan dikira sok tahu, sombong gitu kan. Tapi bukan masalah tentang sombong, tapi kita tuh udah perlu mikirin apa istilahnya tuh strategik untuk visibility-nya kita lah. Itu. Strategi buat kita kelihatan. Diferensiasi kita. Iya, diferensiasi kita di antara yang lain, ya nggak sih? Ya. Unique selling point. Unique selling point gitu. Iya nggak sih? Ya. Cuma ini tentunya beda sama menjilat ya, beda ya. Beda. Beda, harusnya beda. Karena ada cara tadi apa tadi Pak Bewok? Terlihat Tanpa tanpa menjilat. Menjilat. Nah. Gimana? ini. Bukan itu. Maksudnya suruh jelasin. Gimana coba Pak Saprul ya? Sering terjadi nggak sih? Itu seninya yang paling gitu apa? Tadi unique apa? Unique selling point. point. Unique selling point itu setuju sih. Jadi di dunia pekerjaan mungkin
bukan hanya KPI aja ya. Hanya KPI aja, Bahasa betul. gampangnya KPI kita tercapai melampaui, tapi ternyata tidak ada unique selling point pun kita juga tidak bisa untuk ke jenjang berikutnya dan sebagainya, nggak kelihatan juga kan. Iya. Itu tadi kalau di dunia pekerjaan memang bukan hanya kita bisa, menurut saya ada beberapa perusahaan yang dia di bidang perusahaan itu hebat banget tuh. Satunya hebat di bawahnya sedikit, tapi dia lebih kelihatan unique selling point-nya. Mungkin nggak tahu keaktifannya di kantor atau apapun hal-hal yang lain dan sebagainya. Pasti yang dibeli yang ini dong. Iya, mau nggak mau dong. Tapi dia diem aja nih, yang ini KPI-nya lebih besar, dia diem aja, nggak berusaha untuk ngobrol lah, nggak berusaha untuk menunjukkan lah. Jadi dia mengalir aja. Itu bahkan menurut saya dan mungkin beberapa perusahaan itu enggak ya di situ aja sih. Menurut saya seperti itu. Bahasa simpelnya seperti itu sih. Karena di industri Pak Sapron juga itu terjadi ya, bahwa mungkin ada beberapa. ya maksudnya enggak ada beberapa lah ya. Mungkin tapi saya juga. Ya artinya tadi ya yang di industri Pak Sapron tuh enggak cuman KPI-nya doang yang tercapai, tapi memang ada orang-orang yang akhirnya menonjol bersinar, ya itu lebih cepat naik lebih cepat naik promosi lah kalau kita ngomongin di korporasi. Maksudnya di industri Pak Sapron kan dari 31 gitu lah Pak. Dari 2, 31. Ya kan. Karena kalau di bidang SME industri kayak aku, small medium enterprise kayak gitu, yang belum menjadi korporasi besar gitu ya. Ini yang ku alami sih, yang ku lihat gitu kan ya. Bersinar nggak bersinar, gini, dilemanya gini. Ketika sangat bersinar akan dipegang terus gitu gini. Ya. Ketika tidak bersinar, ya tapi dia tetap menjalankan perusahaan kan gitu lagi. Masih tetap menjadi bagian dari tim. Maksud aku adalah kalau di korporasi besar bersinar ini ataupun tadi yang punya unique selling point bisa menjadi nilai tambah dan kemudian value-nya naik dan kemudian promosi atau jenjang karir naik, ternyata di startup atau di small medium enterprise ini nggak semudah itu kan gitu kan ya. Kebayang maksud gue. Artinya kalau mau kamu punya unique selling point, mau kamu punya personal branding, perusahaan ini lagi sedang berkembang, bertumbuh gitu. Yang dibutuhin adalah lagi struggle. Yang dibutuhin adalah salesnya, yang dibutuhin adalah penjualan, revenue, labanya. Karena tadi lagi bertumbuh. Dan aku nggak menyalahkan itu ya kan, bahwa ketika perusahaan memiliki talent ya kan yang punya unique selling point, itu sebenarnya sebuah keberuntungan gitu. Tinggal si orang ini bertahan karena dia merasa masih bisa memberikan kontribusi. Tapi kalau dia udah berekspektasi, aku mau bagus nih supaya aku bisa naik level, nah jangan di situ, jangan di korporasi yang masih struggle. Kebayang maksudnya? Ya. Itu pengalamanku sih, akhirnya kan kayak gitu kan. Aku nggak tahu di tempat lain karena aku nggak tahu ya. Misalnya aku nggak ada data Izeknya, cuman aku baca di berita bukan startup lagi sih ya, e-commerce raksasa unicorn itu kan juga akhirnya pada satu titik kemarin melakukan layoff besar-besaran gitu kan. Winter. Ya kan, bahkan di telco ya kan, di industri-industri telco tuh ini Pak operator ya kan, seluler tuh ketika akhirnya di layoff ternyata mereka bergabung. Nah kayak gitu lah ya kan, isu gitu. Yang maksud aku mau bilang adalah temanku salah satu dari ribuan karyawan yang di layoff di salah satu telco itu kan. Yang ku pikir temanku ini adalah dulu kita satu company ini dulu nih. Nah terus kita pisah company gitu ini. Jadi telco, aku di sini, aku ikutin perkembangannya, ternyata dia kena layoff gitu. Dan aku pikir dia tuh punya unique selling point, dia kan. Tapi tetap aja kena layoff gitu kan masalahnya. Artinya adalah yang aku mau bilang, mau di korporasi besar mau di ini, kalau kamu punya unique selling point ya itu nilai tambah kita aja, personal kita loh. Ujung-ujungnya ya kalau misalnya perusahaannya sehat, alhamdulillah bisa naik. Kalau perusahaannya struggle, ya biasa aja. Kalau perusahaannya punya aksi korporasi yang lain ya malah kena layoff kan gitu. Jadi, tapi aku pikir ya tidak perlu menyurutkan semangat untuk melakukan personal branding ya, menonjolkan unique selling point. Karena akhirnya kalau ngeliat
case kehidupannya Pak Magang ini aja artinya gini loh, Pak Magang di belakang layar ini. di belakang layar dan unique selling point-nya kan lebih main di LinkedIn ya kan di konten kan gitu kan. Ya artinya tetap memberikan value yang dimiliki ya kan. Tapi aku nggak tahu maksudnya motivasinya adalah untuk sharing. Yang pertama kan tadi kayak yang disampaikan. Yang kedua adalah if itu konten itu nyampe ke orang yang memang lagi butuh kan akhirnya ke hire juga kan gitu makanya ya kan. Ya kalau tapi gini sebelum aku cerita tentang caseku ya. Kalau yang kayak tadi dari Pak Saprol bilang itu kan sama Pak Bewok, sebenarnya kembali tetap selain kita punya unique selling point itu adalah ya di basicnya dulu kan, fundamentalnya kita tetap harus ada nih. Kayak kasus yang tadi ceritakan sama Pak Saprol kan ada 2 kasus di mana karyawan ini yang satu ya dia KPI-nya tercapai, yang satu ini sama-sama juga tercapai, cuma yang satu ini dia kurang bisa mendeliver secara komunikasinya. Kan? Sementara yang ini bisa, ya tentunya dia jadi akan lebih terlihat bersinar dan lebih gampangnya lebih banyak dikenal orang lah. Padahal kan kalau kita dikenal orang ya memang mau gimana lagi itu udah hukum alam, rezekinya lebih banyak pintunya gitu kan. Jadi bukan yang KPI-nya bagus tapi dia diam ini salah, bukan juga. Cuma kembali ke tujuannya tadi kita mau positioning kita nggak gitu ya kan. Dan memang mau nggak mau ya kan mau nggak mau kalau untuk bisa terlihat ya kita harus punya unique selling point dan kita harus melakukan positioning kita dengan personal branding. Kayak gitu. Termasuk kalau yang tadi kalau dari yang Pak Bewok mau kita punya personal branding atau tidak ya kembali lagi ada faktor lain yaitu kesehatan dari perusahaan itu kan. Tapi tentunya paling tidak ketika punya unique selling point yang berbeda dari orang lain akan mudah buat naik lagi. Ya kan walaupun ya oke yang ini di layoff ya dia cari lagi nah saat proses pencarian itu unique selling point ini jadi berperan gitu ya. Kalau aku nih sebentar tadi cerita aku tuh gini. Jadi sebenarnya aku kalau di awalnya itu bukan sedang melakukan personal branding. Cuma justru akhirnya jadi tahu karena ada recruiter sama ya kayak di perusahaanku sekarang tuh ternyata dia melihat. Baru dari situ aku pikiran berarti ini bisa jadi personal brandingku bahkan profesional branding gitu loh. Akhirnya aku jadi semakin sering untuk konten yang tadi itu konten yang tak bikin itu kan ya seputar tutorial gitu kan pembahasan teknis gitu. Nah kalau kemampuan komunikasi yang tadinya tak latih, ikut di waktu itu saya ikut di stand up Indo Jakbar ya, ikut open mic gitu, itu untuk berani ngadepin orang. Jadi pas interview itu saya nggak kagok gitu loh, nggak takut gitu karena kamu udah bisa ngadepin orang banyak, harus bikin ketawa. Ini kan malah ngadepin orang paling 1 atau 2 atau 3, tapi lebih ngomongin teknis aja. Nah kalau yang saya latih itu tadi pemahaman teknisnya dulu. Jadi unique selling point saya yang pertama itu tadi karena saya udah bertarung sama orang-orang yang ngerti ngoding dan ada orang-orang yang ngerti ngoding plus ngerti bikin sistem. Akhirnya saya bertarungnya untuk lebih dari itu adalah saya ngerti sistem, ngerti ngodingnya, saya bisa nyeritain ke user pakai bahasa yang user ngerti, bahasa bayi. Karena kan usernya misalnya saya depan sama CTO-nya atau CEO-nya itu kan kemampuan teknisnya nggak sedalam orang-orang emang praktisinya gitu kan karena dia kan lebih ke arah manajerial. Nah di situ kemampuan komunikasi yang saya latih itu untuk bisa nyeritain itu secara bahasa bayi gitu loh, jadinya unique selling point-nya di situ. Dia bisa nyeritain ini aku jadi paham. Waktu itu aku pernah interview di salah satu perusahaan Australia itu bilang gitu, ini saya baru dengar loh kamu bisa nyeritain microservices dengan analogi kayak gini, saya paham sekarang. Nah itu maksudnya unique selling point-ku adalah aku bisa menceritakan hal teknis dengan bahasa non teknis. Itu yang pertama tak pikirin. Malah yang tadi setelah yang tadi Bapak bilang akhirnya ini jadi dilihat sama recruiter, jadi dilihat sama calon user, itu bonus malah ternyata. Dan dari situ aku jadi tahu itu kita perlu juga loh nunjukin ke dunia positioning kita. Ya kayak tadi kasusnya yang diceritain Pak Saprol. Kalau kita mau naik, kita mau bersinar ya mau nggak mau kita harus bisa mengkomunikasikan itulah gampangannya gitu. Bukan berarti kita harus terlihat berbeda, tapi bisa harus ngomong Pak Bewok ini aku punya mainan ini loh kan. Kalau nggak ngomong kan nggak tahu. Atau misalnya Pak Bewok kan kemarin koleksi Hot Wheels itu kan, ya aku punya Hot Wheels yang lebih bagus loh ya. Kalau nggak cerita kan Pak Bewok nggak akan tahu. Ini gitu kan. Kayak gitulah kalau menurutku gitu. Iya. Jadi ingat ini Pak, aku nggak tahu ya maksudnya Pak Magang pernah cerita juga ya. Dan itu ceritanya sama kayak bosku gitu ya di kantor, dia cerita juga
lagi ngomong lah ya sama kita timnya gitu. Pakai bahasa ngapak ya, Apa lah. impersonate banget ini nih beliaunya ini gini. Tak omongna gitu kan. Tak bilangin. Kenapa orang Indonesia suka kalah sama Perindavan? Ya. Kan pernah cerita. Kalau di bidang apa dulu nih? Apa ya? Bidang apapun. Oke. Maksudnya di apapun. Maksudnya apa? Kayak itu ini ngomongin konteksnya teknologi. Karena kan perusahaan teknologi kan. Dia bilang kayak gini. Aku ya, kan dia beliau tuh sering ya di level C-level kan pasti ketemunya dengan jejaring yang lebih luas gitu kan. Ya, orang-orang investor-investor. Di satu momen itu ya, lagi ada investor, beliaunya hadir dan mostly orang-orang Indonesia hadir, juga ada orang-orang India kan itu kan ya. Yang terjadi kayak gitu, si investor bilang, "Aku punya ini, ya kan aku punya kapital, aku punya duit, aku pengen kayak gini. Mulai gini. Silakan misalnya siapa mau ide ya. Bahasanya Presentasikan gitu dalam kan. uang ini bisa jadi apa? Gitu Kan contohnya gitu, gampangnya gitu kan. Orang India sangat berani untuk bisa sir, langsung. Terus oke lah, terus excellent, dan cuman orang ini maksudnya cuma di ceritanya beliau tuh hanya orang ini yang menceritakan lah ya. Di sana ada orang Indonesia, orang India, dan orang Asia lainnya. Orang India ini yang akhirnya menceritakan itu kan. Orang Indonesia cuman bisa bilang kayak gini. Waktu itu saya gini, aku hire gitu kan, bahasa itu kan ya, segala macam. Orang Indonesianya bergumamnya gini, ya kan, pakai bahasa Jawa, karena aku nggak tahu maksudnya masih dalam impersonate-nya bosku gitu, dia bilang gini, kayak kotaknya bisa ya. Iya. Orang Indonesia cuma bisa, orang Indonesia cuma bergumam, ya gitu dong mah, aku juga bisa. Gitu kan. Kenapa nggak ngomong dari pertama? Makanya gue moral story-nya yang aku lihat dari cerita bos kita ya kan. Ya bener, maksudnya kita bisa, tapi kita nggak bisa ngomong. Orang Indonesia itu nggak kalah gitu loh. Cuma kan di sekolah kita, ya mohon maaf ya, ini kita kan ngalamin di sekolah ya, terutama ini pengalamanku juga. Pengalaman kita. Emang kita nggak dibiasakan untuk berani mengemukakan ide gitu. Yes. Lebih ke kita, ide-ide kita tuh lebih diarahkan. Jadi kalau nggak ada yang merentah, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang tuh ya udah diem aja gitu. Kita tidak berinisiatif. Walaupun ketika misalnya kita digerakin jalan. Sebenarnya iya, cuma kan starting point-nya bukan itu gitu kan. Iya, starting point-nya bukan itu. Iya, kita perlu sadar sekarang gitu. Dalam dunia yang lebih luas, dan contoh tadi di kasus orang punya duit nih ya kan, butuh tim ya kan, terus dipersilakan untuk presentasi ya kan. Ada kalau kita ngomongin negara tadi, orang India tuh ternyata mentalnya lebih berani. Iya, mentalnya lebih berani. Mungkin orang-orang India sudah biasa terlatih untuk mengemukakan secara cepat karena sudah terlatih ngomongnya itu. Betul. Tapi sebenarnya kita nih orang Indonesia pun ya sama pemikirannya dengan orang Indonesia, cuma nggak bisa mengungkapkannya dari awal menyampaikan kan gitu kan. Aku jadi inget ya, misalnya dari cerita itu sangat terngiang ya, bosku cerita itu, dan aku coba praktekin ke keluarga ya. Maksudnya aku lagi ini jadi co-parenting sedikit, nggak apa-apa ya. Ya dia yang aku mau bilang adalah, aku ke anakku tidak membatasi dia mau cerita apa. Iya. Masih akhirnya kalau aku ya berarti mungkin bukan hanya sekedar di sekolah ya, tapi didikan di rumah kita. Karena saya pun sering kok, misalkan pulang ketemu anak, tadi gimana sekolahnya? gitu. Pertamanya nggak mau cerita, nggak mau. Mungkin pas tape nanti kita tunggu lah ya waktunya. Oh udah langsung wah itu ya. Tadi ini ya pokoknya gitulah kita. Itu memang harus kita lakukan dari rumah ya. Bukan hanya tadi kan kita bicara di sekolahan ya. Sebenarnya di dalam malah di rumah lingkungan terdekat itu juga kita harus bisa melatih itu dari awal. Aku ingat cerita itu. Wah, ini anakku jangan sampai kayak orang India jangan kayak jadi cerita bosku itu ya kan. Orang cerita kasus yang tadi ya. Maksudnya itu. Bukan berarti orang Indonesia itu seperti itu kan. Enggak. Ini salah satu contoh kasus lah. Contoh kasus pada seperti ini. Nanti belajar berani ngomong, berani menceritakan kan itu kan. Iya. Tapi itu yang aku alamin juga. Dimana engineer di India itu mereka lebih pintar jelasin hal yang harusnya teknis dengan bahasa non teknis yang akhirnya dia jadi lebih mudah dipahami.
satu lebih mudah dipahami, dua karena dia berani bercerita gitu dengan CEO-nya dengan CTO-nya ya. Mau nggak mau dia yang dengerin dulu gitu, kan. Akhirnya kita yang engineer-engineer Indonesia ya gitu. Iya emang ngomongnya pintar, emang ngomongnya pintar gitu. Bener gitu. Itu yang dibutuhkan. Itu yang akhirnya aku tergerak, aku ikut stand apa gitu. Nah, Walaupun aku nggak ikut kelasnya, tapi malah lebih nekat. Aku langsung ke open mic aja gitu. Makanya kita punya pikiran, Punya pilihan. biasa yang dikeluarin gitu. Ya. Ya, kayak gini nih. Itu Iya. kita juga lagi ada ya. Rangka latihan. Latihan ini latihan. Makanya tuh tumbuh bersama bapak-bapak live. Karena belum langsung closing. Belum. Belum ya. Tapi betul loh, maksudnya ini kita juga ngelatih untuk ngeluarin pikiran kita loh. Aku sepakat. Walaupun sebenarnya kita nggak ada teks ya. Iya. Dia ngomong aja. Nah, artinya yang kita omongin kan gini loh. Bapak-bapak tidak bercerita, aku pikir jangan dinormalisasi. Jangan dinormalisasi. Ceritain gitu. Mau Betul ya. cerita di rumah ya ceritanya kayak gitu. Nah, itu Oh. Tinggal nanti ya gimana bertarung di rumah lah kalau nongkrongnya. Oh malah banget pulangnya gitu. iya kan itu hal lain lah gitu ya kan. Intinya ambil sisi positifnya adalah obrolan ini. Nah, Yang negatif jangan ditiru. Tapi aku setuju yang tadi kalian baru ngomong loh. Dulu aku kecil soalnya dilakukan sebaliknya. Jadi aku mau cerita apa tuh akhirnya Nggak boleh. bukan nggak boleh diremehkan. Oke. benar. Akhirnya mental kita down dong. Iya akhirnya jadi malas cerita. Jadi malas cerita. Akhirnya kebiasaannya jadinya takut berpendapat. Malu sudah bisa. Aduh nanti salah. Itu yang saya alami sampai dengan SMA. Iya. Kita Ya saya. Iya aku kayak gitu. kita Saya ceritain, saya mau nggak bisa nih saya harus seperti ini terus. Mau jadi apa nih saya kan seperti itu. Ketika di dunia perkuliahan, mosok sih kita presentasi kok selalu megang mouse aja, Iya. nggak ikut menyampaikan. menyampaikan apa materi di depan Benar. teman-teman. Tadinya benar-benar wah keringatnya udah sejagung-jagung. Itu bisa jadi topik besok tuh. Mau ngomong Bisa. saja sampai berapa menit, nah begitu lah ibaratnya gitu. Ini bisa jadi topik sendiri tuh itu. Jadi bagaimana pengalaman kita dari susah ngomong sampai akhirnya ya mau nggak mau harus berani ngomong. Bukan kita ngomong kita udah bisa ngomong public speak itu enggak, tapi akhirnya kita berani gitu loh. Iya, iya. Karena aku juga dulu nggak presentasi karena takut salah gitu loh. Takut Jangan salah. jangan presentasi. Ada guru coba siapa yang bisa Nah. tunjuk tangan tuh nggak malas jadinya. Kalau sekarang saya salah. disuruh tanya pasti langsung ngacung saya. Ya. Mikirnya nanti tanya apa? Tapi berani dulu. Berani dulu aja. Kita sepakat tuh. Suruh tanya apapun ya sudah tanya aja. Itu saya sendiri. Aku gitu di rumah dulu kadang misalnya pengen cerita ada pengalaman apa di sekolah gitu. Itu yang ada kayak dicemooh loh. Apa sih Iya. kayak gitu aja tuh, apalah gitu atau misalnya jangan kayak gitu ya Mas. Itu aja ditanyain gitu misalkan ya Pak. Dengerin dulu sih gitu loh. Iya, iya. Jangan langsung ngejat. Tapi aku jadi nih memori recall nih. Itu kan sepele ya. Kayak gitu doang ditanyain. Ya, ya. Pak Sapro bilang, Ya. fun fact-nya ya, setiap aku bertanya di kelas ya, ini aku jadi memory recall nih. Aku nanya nih hal yang mungkin sepele diceritain sama guru, tapi ternyata itu keluar di ujian dok. Iya. Dan aku- Ya. Kalau aku nggak nanya mungkin ya di hari itu kayak aku nggak belajar gitu loh. Jadi aku bener-bener ketemu metode yang akhirnya mau ujian tuh aku nggak belajar. Tapi karena menanyakan saat materi udah selesai, ternyata itu menjadi soal ya. gitu lah ya. Soal. Jadi pas aku Sering baca, keluar mirip-mirip lah. iya itu mirip-mirip dia karena bertanya, jadi kayak Nilainya 100 terus dong. nggak 100 sih. Itu. Enggak juga. Minimal di atas nilai standar lah gitu. Oke. Itu kayak kita Terus lima ke atas lah. lima ke atas. Artinya itu loh tadi ya ya ini bisa jadi pembelajaran berikutnya. Tapi yang tadi berani untuk bertanya, berani untuk Iya. bercerita, ternyata jadi modal yang penting gitu ya. Karena lebih gak ingat. Iya, itu kan yang Lebih masalah. ingat. Ini melenceng dengan tema nggak sih sebenarnya? Enggak, cuma Masih nggak sih? tapi kita simpan dulu itu buat Oke. Nah, ini menarik soal. Ini panjang banget soalnya. Belok ya, belok. Udah 40 gue. Oh enggak. Ya pokoknya inilah ya tadi masalah kita tuh udah dalam personal branding itu sebenarnya kalau dari sisi positif ya kita kembali lagi tetap kita tuh apa ya fokuskan ke sisi positifnya gitu loh. Ini udah bukan masalah siapa yang paling pintar, tapi ya mau nggak mau di dunia sekarang ya tadi Pak Sapro udah bilang lapangan kerja makin sedikit, tapi lulusan perkuliahan Banyak banget. nilainya bagus itu banyak ya, kita bertarung di antara itu semua ya mau nggak mau kita harus bisa lebih terlihat. Betul. Ya kan jadinya ya memang bukan masalah jadi sombong gitu loh, bukan masalah kita toksik, bukan masalah kita pencitraan, tapi emang kita harus positioning diri kita gitu ya nggak sih, Betul. harusnya ke situ ya.
ya kembali lagi ya, intinya di era kita itu udah inflasi skill, inflasi gelar ya kan, inflasi nilai, PK gitu kan. Personal branding ini adalah ya cara kita tuh untuk mengarahkan narasi kita itu kan sebelum orang lain yang melakukannya, ya nggak sih, sebelum orang lain yang menarasikan kita ataupun orang lain bikin narasi dirinya yang lebih bagus dari kita gitu loh. Jadi kita perlu kembali lagi positioning. Narasi bukan narsistik ya. Ini narasi ya. Bukan narsistik ya sih. Pokoknya zaman dulu itu kita belajar biar pintar. Kalau sekarang itu kita belajar kita tuh harus belajar gimana cara kita itu nampak. Jadi itulah, tanpa kita tuh kehilangan diri kita sendiri tentunya. Tetap kita punya jati diri. Tapi kita tetap perlu perlu brandingnya tadi lah. Seperti itu. Jadi karena di dunia yang makin bising ini ya, kadang yang paling didengar itu justru bukan yang paling jago, tapi yang paling jelas ngomongnya, betul? Yang komunikasi tadi itu ya, seperti itu. Jadi ya kira-kira gitulah ya di episode kali ini. Pokoknya kalau teman-teman ada yang bingung dengan apa yang kita bahas, curhat-curhat aja di komentar, kita bisa diskusi di situ. Dan kalau misalnya ada yang punya saran nih mau topik apa yang dibahas di Bapak-Bapak Live, curhat juga di komentar, nanti kita bahas. Subscribe juga jangan lupa. Like, share pokoknya ya. Ya pokoknya terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, belajar bareng, ngobrol bareng, dan ya tentunya apa sih bilang itu, meningkatkan taraf berpikir kita bareng. Di mana obrolan Bapak Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.